Itu kenapa ada sebagian orang ketika telah mencapai makrifat itu malah dia lebih banyak diam. Dia lebih banyak diam. Karena dia tahu ning kono iku gak ana apa-apa. Seluruh alam semesta ini adalah pikiran yang dengan sebut alam barzah. Itu juga alam pikiran. Itu juga alam pikiran. Sehingga ada istilah di dalam Islam itu yang namanya Lauhul Mahfuz, catatan seluruh alam semesta dan memori dari setiap pribadi. Itu ada, memang betul-betul ada itu, dan itu bisa diakses. Mohon maaf. Okay. Bagi orang sudah mencapai makrifat, itu kalau masih punya tugas, itu dikembalikan ke alam yang nyata itu. Tapi kembalinya itu masih dia keluarga atau orang lain, Bang? Oh, dia bebas memilih kemanapun dia suka. Bebas memilih kemanapun. Apa tidak anut aturan sang alit tadi? Tidak. Artinya begini, tadi kan sudah katakan, orang yang telah nyawiji tadi kan nyawiji, kan tak katakan, ketika orang mau nyawiji itu tadi, pribadi sudah tidak ada, yang ada adalah dia. Yang ada adalah dia. Coba ini cara berpikir ini diperbaiki dulu. Cara berlogikanya diperbaiki dulu. Orang makrifat itu jelas dia sudah tidak ada. Kan yang ada dia kan? Dipahami dulu ya. Nah, ketika sampai berbicara seperti tadi, apakah dia akan kembali? Berarti masih ada dua kepribadian, yaitu kita dan Tuhan. Oh, itu jelas belum makrifat. Ini logika aja ini. Makanya tadi katakan, orang yang masih berbicara tentang ini pasti dia belum sampai. Dia pasti belum sampai. Bagiku tidak. Satu contoh itu begini. Sebelum semua ini ada, dari zaman purba manapun ya, yang ada apa? Yang ada hanya Tuhan. Kalau yang ada Tuhan lalu kita diadakan yang hanya untuk dihukum, itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Makanya aku berani memastikan dan aku sudah mendiskusikan dengan orang, seorang makrifat dia pasti akan lahir kembali. Karena seorang makrifat dia pasti akan bisa menjalankan syariat sejati. Artinya menjalani hidup seperti ini. Selama orang belum mencapai makrifat, dia tidak mungkin bisa menjalani syariat. Tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Karena dia sedang belajar. Hanya orang yang makrifat saja yang bisa menjalani syariat. Artinya orang yang menjalani hidup seperti ini. Itu ketika masih di dunia. Tidak. Di alam manapun itu semua berlaku. Di alam manapun semua aturan itu berlaku. Ada. Itu kenapa ada nabi, kenapa ada raja yang diminta untuk memandu. Ini hanya beda istilah aja. Itu karena apa? Karena kehidupan sejati itu di dunia ini. Kehidupan sejati itu hanya di dunia ini. Di alam sana itu kehidupan roh. Dan yang ada adalah Tuhan. Kita tidak ada. Kita tidak eksis. Tidak eksis. Jadi kalau seseorang masih mengatakan bahwa ketika dia makrifat dia ada Tuhan dan tidak, jelas orang itu belum nyampe. Karena di alam sana itu yang ada adalah beliau itu tadi, sang kalik itu tadi, sang kalik itu tadi. Itu kenapa ada sebagian orang ketika telah mencapai makrifat itu malah dia lebih banyak diam. Dia lebih banyak diam. Karena dia tahu ning kono iku gak ana apa-apa. Dia pasti terdorong oleh seiring perjalannya waktu, dia pasti akan terlahir kembali. Itu pasti terlahir kembali. Nah, orang yang belum mengalami ini, pasti dipenuhi dengan persepsi. Dipenuhi dengan prasangka. Dipenuhi dengan memori-memori apa yang dia ingat dari pelajaran-pelajaran selama dia menjalani hidup. Apakah salah? Tidak. Semua itu tadi saya katakan, seluruh alam semesta ini adalah pikiran. Termasuk yang ada yang dengan sebut alam barzah. Itu juga alam pikiran. Sehingga ada istilah di dalam Islam itu yang namanya Lauhul Mahfuz, catatan seluruh alam semesta dan memori dari setiap pribadi. Itu ada, memang betul-betul ada itu, dan itu bisa diakses.
itu bisa diakses. Lalu catatan kita jadi anak. Oh, begitu orang mencapai makrifat, dia pasti bisa mengakses kasih rekod atau lahul mahfud ini tadi. Maka dia akan melihat catatannya. Oh, aku telah mencapai tahap ini. Tetapi ada yang belum kuselesaikan di dunia. Maka dia pasti lahir, meskipun dia telah makrifat. Nah, bedanya orang seperti ini adalah ketika dia lahir, dia pasti punya tugas. Beda dengan kita ini, kita biasa ini, kita lahir karena kita punya ikatan. Bedanya cuma itu aja. Bedanya cuma itu aja. Di sana itu tidak ada apa-apa. Mohon maaf. Okay. Bagi orang sudah mencapai makrifat, itu kalau masih punya tugas, itu dikembalikan ke alam dunia nyata ini. Tapi kembalinya itu masih di pihak keluarga apa orang lain, Pak? Oh, dia bebas memilih kemanapun dia suka. Bebas memilih kemanapun. Apa tidak anut aturan sang alit tadi? Tidak, tidak. Artinya begini. Tadi kan sudah katakan, orang yang telah nyawiji itu tadi kan nyawiji, kan tak katakan. Ketika orang mau nyawiji itu tadi, pribadi sudah tidak ada. Yang ada adalah dia. Yang ada dia. Coba ini cara berpikir ini diperbaiki dulu. Cara berlogikanya diperbaiki dulu. Orang makrifat itu jelas dia sudah tidak ada. Kan yang ada dia kan. Dipahami dulu ya. Nah, ketika sampai berbicara seperti tadi, apakah dia akan kembali? Berarti masih ada dua kepribadian, yaitu kita dan Tuhan. Oh, itu jelas belum makrifat. Ini logika aja ini. Makanya tadi katakan orang yang masih berbicara tentang ini pasti dia belum sampai. Dia pasti belum sampai. Makanya yang timbul adalah persepsi. Karena dia pernah dapat pelajarannya begini. Sekali lagi ini bukan masalah benar atau salah ya. Ini hanya mekanisme. Aku menjelaskan mekanismenya, tata caranya, perjalanannya. Itu seperti ini. Orang yang telah mencapai makrifat, dia baru bisa menjalani syariat sejati. Kalau aku membahasakannya, hanya orang yang telah mencapai makrifat sing iso disebut wong urip. Sebelumnya semuanya adalah mati. Hidup itu baru dimulai setelah makrifat, bukan malah berakhir. Hidup baru dimulai malah. Hidup baru dimulai ketika kita sudah makrifat. Itu yang tepat. Makanya dia pastilah lahir ke dunia ini menjalankan tugas ini tadi. Nah, ini cara berlogika yang perlu diperbaiki. Logika kita aja dulu. Kalau kita makrifat masih ada nah, ini berarti belum. Orang belum mengalami itu. Gitu. Itu seperti. Sekarang ketika panjenengan ini kita bicara anunya. Dapatkah sampean itu membedakan antara diri sampean dengan diri sampean? Kan tidak bisa. Ketika seorang bayi lahir laki-laki, sudah inherent di dalam dirinya, sudah diramalkan, dia pasti punya dua kemungkinan. Yaitu menjadi seorang ayah dan jadi seorang suami. Itu pasti itu. Itu sebuah inherent di dalam dirinya. Begitu pula alam ma'rifat itu inherent dengan dirinya. Tidak ada apa-apa kecuali dia. Jadi kalau masuk berpikir, lah kok nanti kita dilahirkan dulu? Berarti ini pasti belum nyampe ini orang ini. Orang seperti ini pasti belum nyampe. Ya kalau misalkan dia ada karena begini, ketika kita misalkan sudah sampai ke alam tertentu, kenangan tentang ini itu pasti ada. Tetapi kalau dalam alam makrifat, maka kenangan itu tidak ada. Nek dalam bahasa wong Jawa sebutannya tan kena kinaya ngopo. Bagaimana menceritakannya gitu loh. Bagaimana menceritakannya? Mengatakan manisnya madu itu loh tidak bisa. Nggih mboten. Kita hanya membahasakannya manis. Tapi manis itu apa kalau belum mengalaminya? Ya ora iso gitu loh. Makanya sebutannya tan kena kinaya ngopo. Ini berlogika aja. Logikanya dipakai dulu. Nanti ra enak. Kalau logika kita, cara berpikir kita itu sudah tepat, makrifat itu tak jamin tidak perlu memerlukan waktu. Tidak perlu belajar. Itu pasti dianugerahkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan itu sendiri. Makanya setiap mursyid hanya mengatakan bahwa aku hanya bisa mengantar. Yang memberikan itu Tuhan sendiri. Makanya
Murid itu berasal dari kata murad. Murid itu berasal dari kata murad. Murad itu artinya adalah ia yang berkehendak tunggal. Berkehendak tunggal itu yaitu yang berkehendak tunggal untuk manunggal. Manunggal dengan siapa? Dengan sang yang tunggal. Itu murid. Itu murid. Hanya orang seperti itu yang bisa disebut murid. Selebihnya tidak bisa. Nah, ijah mikir ini dan itu, ijah kepengen ini, ya itu belum bisa disebut murid. Tapi apakah salah? Tidak, ini bukan urusannya benar. Ini fase kok, ini perjalanan. Ini fase itu perjalanan. Jadi pahami ya? Pak siapa ini namanya yang tanya itu? Ya, Pak Hartono. Itu seperti itu. Jadi orang makrifat itulah yang justru bisa menjalankan syariat sejati. Karena hidup baru dimulai. Hidup baru dimulai saat telah makrifat. Sebelum itu, yang ada adalah kita dikendalikan oleh panca indera. Makanya penuh dengan persepsi. Persepsi inilah yang menghasilkan pelajaran. Pelajaran agama, pelajaran filsafat, pelajaran ini dan itu. Semuanya itu berasalkan dari persepsi. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tafsir. Gitu. Tidak ada yang lain. Semua itu persepsi. Jadi ajaran apapun itu adalah persepsi. Tapi ini bukan salah loh ya. Itu fase perjalanan. Makanya nanti dilampaui. Makanya ada yang mengatakan agama itu adalah jalan. Sama seperti kita. Kalau kita mau pulang ke rumah, kita melewati jalan. Tapi kalau sudah sampai rumah, jalan itu ditinggalkan. Tidak mungkin dibawa. Tidak mungkin dibawa. Seperti itu. Jadi kadang menjelaskan itu memang perlu analogi. Perlu pengibaratan. Memang seperti itu. Karena perlu bahasa. Contohnya Pak Hartono tadi, dia bertanya menggunakan bahasa, maka aku menjelaskannya pun harus pakai bahasa. Karena kalau tidak, ya bagaimana menang-menang kan? Kan tidak mungkin gitu loh. Pakai batin, menang-menang. Jadi begitu ya Pak Hartono ya. Jadi justru ketika kita makrifat, hidup baru dimulai. Makanya dia pasti di dunia ini. Dan sebenarnya makrifat itu sebenarnya bukan tempat. Makrifat itu adalah keadaan. Nah, yang perlu dipahami adalah mereka selama ini semua agama ini, tidak hanya agama Islam ini, semua agama itu berpikir bahwa makrifat atau nirwana atau moksa itu adalah suatu tempat. Padahal itu adalah sebuah keadaan sadar atau yang Jawa nyebutnya keadaan eling. Jadi bukan sebuah tujuan, tidak bisa dituju dia. Dia hanya bisa dialami melampaui ruang dan waktu. Masalahnya nyodel, sementara ini kan terjawab oleh keadaan yang diterima. Yeah. Padahal nyodel kalau dikembalikan ke awal, justru yang lahir pertama kali kan ma'rifatnya dulu. Ya jelas. Nah, kadang yang terbalik, ma'rifatnya jadi titik akhir. Makanya itu tadi tak katakan kan, semua pelajaran itu sebenarnya adalah tafsir, persepsi. Tapi tanpa tafsir dan persepsi, ya kita tidak bisa memahami juga gitu loh. Makanya ada katakan Tuhan itu bersembunyi di dalam dirinya sendiri gitu loh. Di dalam ya main petak umpet ya ajarannya itu aja sih. Bahasanya seperti itu gitu. Kalau Jalaluddin Rumi kan mengatakannya begitu, seorang sufi besar dengan gurunya yang namanya Samsuddin Tabriz. Makanya dia bisa membuat buku yang namanya Masnawi, ada 1 sampai 7. Kemudian dia mengatakan adalah akulah api dan engkaulah angin. Dan itu yang lahir kembali untuk menata kembali ajarannya dia menjadi ajaran sufi dengan guru besarnya yang namanya Khidir. Hampir semuanya seperti itu. Hampir semuanya seperti itu. Jadi memang beliau ingin mengembalikan ajarannya kembali, ajaran kemakrifatan tadi seperti dasarnya itu tadi, melalui jalan sufi itu tadi. Makanya dia lahir kembali untuk menjadi itu. Ya bagi orang tidak mengalami ini ya tidak paham memang. Jadi yang perlu kita pahamkan dulu adalah cara berpikir dulu. Ilmu berlogika kita harus betul-betul fasih. Kalau logika kita sudah fasih, nanti semua pelajaran itu mudah. Jadi dikatakan seseorang yang logikanya telah sempurna, makrifat itu hanya masalah ringan. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Dan ketika orang makrifat telah mencapai makrifat, maka hidup baru dimulai. Karena sebelum ada apa-apa, Tuhan itu yang ada. Jelas itu dia makrifat itu loh. Sehingga hidup baru
dimulai kembali ke dasar lagi, ke awal lagi. Kita tidak lahir karena ikatan, tidak. Ini cara berlogika. Ini logika yang tepat. Dipahami ya? Monggo yang mau bertanya lagi, silahkan. Makanya tadi gua katakan aku tidak punya pelajaran basic agama yang istilahnya tepat, itu aku mengakui sendiri memang tidak, karena aku tidak punya kesempatan ngaji memang. Waktu itu aku dibawa oleh bapak itu pergi ke pondok pesantren, ke kiai kosnya aja. Itu sampai 5 kali. Nah, kiai kos itu tadi jawabannya itu sama persis. Bapak saya namanya kan Sutarwi. Wi, anakmu itu wis ndek ilmu dhewe, duwe guru dhewe. Ora ono sing iso ngajarin kamu, termasuk aku ya ora iso mulai. 5 kali ke pondok pesantren kiai kos itu jawaban itu sama. Itu tadi makanya aku jujur mengatakan aku ora pernah punya kesempatan untuk ngaji. Tidak benar. Makanya tadi istilah-istilah itu aku tidak cukup fasih. Sama seperti juga dalam ajaran kejawen. Aku juga tidak punya pengalaman seperti itu. Makanya kalau ditanya apa itu tentang misalnya apa tadi namanya? Sedulur pacar, aku tidak paham karena aku tidak mengalami itu. Aku tidak mengalami. Kan itu bisa saya katakan, sesuatu yang tidak ku alami, tidak ku pahami, maka aku tidak mungkin mengatakannya. Itu namanya aku membohongi orang. Jadi kalau makanya di YouTube dan mana sedulur pacar tak jawab tidak tahu. Ya memang tidak tahu kok aku. Karena aku tidak mengalami itu gitu. Jadi pada nanti aku ngapusi, orang tak alami, orang tak lakoni, ya tak jawab. Tidak paham gitu. Apapun yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kebetulan mungkin ada kesamaan dengan ajaran-ajaran itu aja sih. Berdasarkan pengalaman. Kenapa aku bisa mengenali ini? Ini sebenarnya mudah dan ini bisa dialami oleh setiap orang. Artinya begini. Ketika kita mampu melampaui segala macam keinginan, maka mengenali itu semua sangat mudah. Dengan catatan kita telah melampaui segala keinginan. Apakah lalu seorang yang tidak punya keinginan lalu tidak ingin menjalani hidup? Tidak, bukan begitu. Seseorang yang sudah tidak punya keinginan, maka dia hanya punya kehendak. Yang punya adalah sabda itu tadi, tugas itu tadi, hanya itu saja. Itu kenapa aku bisa terhubung. Sebenarnya itu, makanya aku tahu, oh ini mau mati, udah kelihatan itu udah tahu. Cuman waktu itu, ngakunya waktu itu teman gitu loh, teman. Belakangan aku baru tahu kalau itu toh. Nah ketika aku meletak itu aku sudah melihat, oh ini kosong, maksudnya ini pasti orang ini yang mau pulang gitu. Karena waktu tak lihat itu jelas-jelas sudah kosong gitu. Tak tunggu sampai beliau bangun, kira-kira setengah jam kemudian beliau bangun. Terus tak dekati mbah, nggih nak. Kula untuk dawuh kan gigi, niki wonten napa? Terus mbah Mas jujur langsung tanggap, terus jujur. Wah kebetulan nak, aku ini sudah tua. Badanku sudah sakit semua. Carane urip wis ngrasakno enak. Aku kepengin bali tapi kok urung untuk izin mulai. Oh nek ngoten nggih, monggo jenengan toto-toto pamitan sekalian kali semua yang di sini, termasuk pamitan kali Bulus, bilang gitu. Terus akhirnya Bulus tak panggil keluar Bulusnya. Terus dikasih makan terakhir sama Mbah Ngaso. Waktu itu dikasih makan apa itu? Roti. Dikasih makan roti. Jadi aku ikut ngasih makan juga. Ya, terus Mbah dipamiti kabeh ya. Nggih. Terus dipamitan jam 5 sore kan ditutup waktunya pulang ke rumah dia, dan ternyata rumahnya itu dekat ya di sekitar situ juga. Ya Mbah tak antar gitu. Orang-orang di warung itu yang di depan itu warung itu tahu kok kalau ya orang terakhir yang menemani Mbah Ngaso di situ itu adalah aku. Dan akhirnya tak antar pulang pakai sepeda motor. Mbah tak bonceng rumahnya jauh Bang, enggak usah dijemput anaknya. Ya nggih. Terus tak antar ke rumahnya ya paling 500 meter lah dari lokasi. Dari itu 500 meter. Di sini baru rumahnya nggih, mana sini. Terus dia berpesan padaku bahwa terima kasih nak, suatu saat nanti tidak lama lagi jenengan akan mendapatkan kanugrahan. Aku digitukan gitu. Matur nuwun Mbah pangestune. Terus aku pamit. Besok siangnya itu mendapatkan kabar kalau Mbah Ngaso meninggal. Itu satu contoh itu sudah begitu. Kalau memang sudah waktunya biasanya pulang. Nah itu bagaimana dadaknya itu. Nah untuk di alamnya sana itu menurutku tidak etis untuk disampaikan. Mohon maaf, tidak etis lah gitu. Itu akan mengganggu persepsi jenengan. Tidak etis lah, tidak etis lah.
Tidak etis. Nyuwun sewu nggih, bukan kok masalah enggak tidak etis gitu loh. Tidak etis nanti. Ya kita pakai logika aja. Semua manusia punya kekurangan dan kelebihan. Udah itu aja. Jalannya aja. Daripada nanti aku mengatakan yang sebenarnya, kan aku tidak mungkin menjelaskan sesuatu yang tidak kulihat, tidak kualami, itu tidak mungkin menjelaskan. Pasti yang jelas itu pasti yang kualami gitu. Nggih, dipahami nggih? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Makanya tadi kan memang ada momen sesi doa bersama, aku akan ikut. Ya, akhir mendorong beliau untuk masuk ke alam, bahasanya lebih cepat masuk ke alam yang seharusnya yang beliau tempati sesuai tingkatan pemahaman dan tingkatan karmanya masing-masing. Itu bisa. Nanti mungkin pada saat momen itu justru jenengan nanti bisa melihat roh dewe, bisa roh dewe nanti. Kalau di Bali itu karena memang di Bali itu percaya reinkarnasi ya, jadi ya mudah. Orang Bali kan punya keyakinan reinkarnasi. Jadi kalau ada bayi lahir atau orang yang meninggal itu pasti tanya ke Balian. Apa-apa yang belum selesai itu ditanyakan. Contoh bayi yang mau lahir ya, nanti ditanyakan ini inkarnasi siapa, perlu disiapkan apa ketika nanti hidup pada upacaranya kelahiran. Itu banyak, itu seperti itu. Di Bali itu. Jadi orang yang punya kemampuan seperti itu banyak di Bali, karena memang itu bagian dari tradisi mereka, keyakinan mereka seperti itu gitu. Nah kebetulan aku pun yo kadang-kadang teman-teman dari itu ya pun menanyakan seperti itu gitu. Cuman kalau di Bali itu lebih semacam kayak channeling gitu. Jadi rohnya ini dipanggil masuk ke dalam raganya si Balian ini tadi, lalu ditanya sama anggota keluarganya gitu. Nah, kalau aku memang tidak memerlukan itu, ya aku langsung berkomunikasi melalui pikiran aja. Nah, itu caranya. Makanya tadi kan mudah itu, kita reseptif aja gitu. Nah kalau di Bali itu satu contoh itu aku sering begini. Jadi pernah itu ada seorang anak perempuan usianya 6 tahun itu mengalami sakit leukemia, kanker darah itu, dan selama 2 tahun hidupnya itu di rumah sakit. Pulang sebentar dia nggak tahan, lalu kesakitan, lalu balik lagi ke rumah sakit. Ibaratnya keluarganya itu entek bondo entek itu dunia, entek bondo entek dunia. Dan suatu hari temanku ya seorang sesepuh juga itu pas main ke rumah dia itu temannya dia, orang Jawa juga yang temanku ini aja. Mas, aku duwe konco anaknya itu loro leukemia. Di mana? Ada di rumah sakit Udayana Denpasar gitu. Tolonglah ditilii gitu. Oh ya, ayo kita tengok. Nanti sore aja kasih telepon keluarganya. Telepon keluarganya, oh, nanti kita akan tengok. Nah, oleh alam, sampean akan didorong untuk lahir di bangsa keluarga yang seperti itu, yang berkarakter seperti itu. Karena untuk mewarisi itu bisa memilih. Makanya tadi kan meningkat gitu, karena kualitas kembali. Maka Anda ditempatkan. Alam pasti akan menempatkan orang yang tepat. Makanya aku mengatakan karma itu milik sendiri, tapi tidak ada karma yang berdiri sendiri, dan tidak pernah ada karma yang salah alamat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada karma salah. Nek surat bisa salah alamat, tapi nek karma tidak mungkin salah alamat. Dipahami Pak? Karma itu milik sendiri, tetapi tidak ada karma yang berdiri sendiri. Pasti berkaitan dengan karma yang lain. Dan tidak pernah ada karma yang salah alamat. Jadi untuk memasuki zaman baru, logika kita harus diperbaiki dulu, ya. Pelajaran apa itu mudah kalau logika kita sudah tepat. Percayalah itu. Pelajaran apapun akan sama selesaikan dengan mudah jika cara logika sampai sudah tepat. Gitu loh. Orang itu pikirannya masih rancu, cara berlogikanya masih rancu. Makanya setiap pelajaran apapun ya yang tumbuh hanya persepsi. Dan ketika dia konfirmasi kepada orang lain pun punya persepsi. Akhirnya ribut gitu loh. Aku ora cocok sinau ning kono. Lho. Aku ora cocok sinau ning kono. Aku cocokku ning kene lho. Engko terus ning kono diomongno akhirnya ora rukun. Akhirnya udah dina ora rukun.